Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Biar pujian ini jadi janji kami, jadi penyembahan kami di hadapan-Mu sore hari ini. Kami mau berkata kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Hanya Yesus. Sebab Engkau yang layak terima segala hormat, pujian dan penyembahan. Kami umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sore hari ini kita tetapkan hati kita. Tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Untuk setia sampai selama-lamanya. Dan biarkan sore hari ini Dia bekerja. Menjamah, memulihkan, memberkati dan bahkan memakai setiap kita. Untuk satu maksud dan tujuan di dalam rancangannya. Dan biar kehendaknya yang jadi dan rencananya yang mulia itu tergenapi di setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada saat yang aku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang aku alami, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sertakan sampai akhir di hidup. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saudara, mari buka mata sebentar. Orang penulis dan hamba Tuhan yang bernama Awi Tozer menulis sebuah kisah yang menarik. Dia menuliskan kisah seorang yang sangat profesional dalam bidang pendidikan, dalam bidang pengetahuan. Orang ini sangat hebat dan dapat banyak gelar. Namun di satu sisi dia tidak pernah membanggakan apa yang menjadi keahlian dan kepandaiannya. Awi Tozer menulis bahwa ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan, ketika orang ini mengalami Tuhan, hatinya begitu merasa bersukacita.
Dan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, dan apa yang menjadi kebanggaan dia. Rasanya tidak ada yang sebanding ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dalam kisah hidupnya, si orang pintar ini menulis sebuah kertas kecil dan dia simpan di sakunya tentang bagaimana hari di mana dia mengalami dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada sebuah kisah yang dia tulis dengan cerita pendek yang hanya dia yang mengerti. Dia tulis dan dia taruh di sakunya. Singkat cerita, ajalnya tiba. Ketika dia menjelang mati, hari-hari dan waktu-waktu menjelang mati, ada seorang sahabat yang menemani dia dan duduk di sebelahnya, menantikan hembusan napas yang terakhir. Ketika dia menghembuskan napas yang terakhir, dijumpai dalam sakunya ada sebuah kertas kecil yang bertuliskan tentang bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan. Sejak hari dia berjumpa dengan Tuhan sampai hari meninggalnya, kertas kecil ini tidak pernah dia lepaskan dari kantongnya. Ketika dia berganti pakaian selalu dia bawa. Menjadi sebuah journey, menjadi sebuah pengalaman, menjadi sebuah keindahan dalam kehidupannya bahwa Tuhan telah memimpin hidupnya. Dan hari itu tidak ada kebanggaan lain. Dia mau berkata bahwa hidup ini, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup ini ketika kita mengerti bahwa Allah itu hidup dan Allah itu ada dan menyertai setiap hidup kita. Dia menghargai dan dia berkata ini jauh lebih penting daripada semuanya. Nuh pernah membangun sebuah bahtera. Yang orang berkata ini konvensional. Ini hanya biasa, pekerjaan tukang biasa. Tapi Nuh setia karena Tuhan berbicara kepada dia dan minta Tuhan mengerjakannya. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dia kerjakan. Dan orang berkata Nuh ini bodoh. Membangun bahtera, membangun kapal di atas gunung. Sebuah kebodohan. Tapi ada teknologi yang canggih. Ada teknologi yang luar biasa. Ada kehebatan manusia yang bisa menciptakan yang namanya Titanic. Kapal yang mewah dan dahsyat, dia berkata tidak ada tandingannya. Kalau Anda ingat Titanic, apa yang Anda ingat? Berakhir dan tenggelam. Yang canggih hari ini saya beritahu akan tenggelam. Tapi yang dari Tuhan, yang kau lakukan dengan setia, ada di Gunung Ararat hari ini sampai puluhan tahun. Bahtera Nuh masih dapat dilihat dari sebuah kebodohan yang orang berkata ini Tuhan. Apa yang dari Tuhan tidak pernah hilang dan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Saya berdoa saudara, jangan terkecoh oleh zaman ini. Jangan terkecoh oleh kehebatan segala teknologi. Saya beritahu sebentar lagi jam Tuhan adalah Israel. Kalau kita melihat hari-hari ini kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat dan semakin nyata. Anda harus tahu, semua yang canggih, semua yang luar biasa, semua yang hebat, perang akan membunuh dan menghabiskan dan menenggelamkan semuanya. Tapi saya mau beritahu pesan Tuhan buat kita semua para pelayan Tuhan sekalian. Yang dari Tuhan, pengalaman engkau berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaan hidupmu yang diubahkan Tuhan malam ini. Saya mau berkata, itu tinggal tetap sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan. Amin. Tuliskan itu dalam roh hatimu. Simpan sampai napasmu yang terakhir. Engkau berkata, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata. Oh, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, biar kau dapat, ku hamba-mu ya
Saudara, 3 tahun yang lalu saya pasang ring di jantung saya. 1.4 ring, panjangnya 9,2 cm. Dokter bilang ajaib, setengah senti aja harusnya sudah ngap dan mati. 9,2 cm panjangnya di sebelah kiri depan. Saya pasang 4 ring, asuransi cover saya. Malam setelah saya selesai pasang 3 jam setengah. Biasanya pasang ring hanya setengah jam atau 1 jam. Ini 3 jam setengah dikerjakan dan akhirnya saya harus ada di ruang istirahat malam itu setelah dipasang ring. Malam itu saya mengalami bleeding, mengalami pendarahan. Seluruh kasur saya basah karena kateter yang dipasang malam itu bocor. Pendarahan di seluruh tempat tidur saya dan basah semuanya. Diperbaiki, diberesin semuanya. Saya istirahat, seluruh badan saya penuh dengan kabel dan semua alat berbunyi tat-tet itu praise and worship yang paling luar biasa menurut saya. Rasa takut, rasa khawatir semuanya bercampur baur. Dan malam itu Tuhan hadir. Dan dia cuma bertanya 3 kalimat. Bagaimana dengan hidupmu? Bagaimana dengan pelayanan? Dan bagaimana dengan keluarga? Saya nggak bisa memberi jawab apa-apa karena saya merasa yang saya mau jawab semuanya di bawah standar. Jauh di bawah standar. Tapi kehadiran Tuhan membuat saya bersuka cita. Dan itu yang saya simpan dalam hati saya sampai hari ini. Saya nggak pernah goyah karena apapun. Karena pengalaman malam itu yang saya mau berkata, satu kali kita akan hanya bersama dengan Tuhan dan tidak ada yang lain. Pengalaman yang penting yang malam ini saya mau bagi buat saudara. Bagaimana kita menjadi orang percaya dan melihat Yesus yang hidup. Yang akan membangkitkan kita. Yang akan menolong kita. Yang akan memakai kita. Yang akan mengurapi kita. Yang akan membawa kita kepada sebuah destiny, sebuah tujuan. Karena itu mari serahkan hidup untuk dipimpin Tuhan. Dan biar engkau lihat apa yang dia sediakan, apa yang dia kerjakan. Itu sangat dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Hamba-Mu bukan siapa-siapa. Tapi apa yang ada di hati dan apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sudah kerjakan. Jadi pengalaman yang baik untuk kami bagikan. Dan biar malam hari ini kami mau belajar sesuatu Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami ditebus dan dibeli dengan darah yang mahal. Dan untuk itulah kami terima pendamaian. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang boleh mengintimidasi dan boleh mengatakan bahwa kami ini gak berhasil dan gagal. Tapi kami berkata hari ini kami orang-orang yang bangkit. Dan orang-orang yang menyatakan Kristus di tengah-tengah kami. Karena Engkau hidup berkuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, silakan duduk. Minta maaf lama berdiri. Sudah dikasih Tuhan, sebelum saya sampaikan pesan Tuhan malam hari ini tentang bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Tuhan ingatkan saya untuk beberapa waktu lalu waktu saya mempersiapkan khotbah malam ini. Saya ini lahir di dunia ini seorang diri. Artinya saya tidak punya kakak, saya tidak punya adik, saya anak semata wayang. Wayangnya wayang golek, bukan wayang kulit. Kalau wayang kulit dibolak-balik ada 2. Ini wayang golek cuma 1, nggak ada lagi. Mami saya bercerai, saya berusia 3 bulan dalam kandungan. Ya, kita kontrak, kita kos di dalam kandungan mami kita 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah kita lahir, kita kontrak di bumi 70 tahun. Setelah itu kita baru punya rumah sendiri di sorga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya waktu kos 3 bulan, papi mama saya bercerai. Sampai hari ini saya nggak pernah lihat papi saya. Fotonya pun nggak boleh dikasih lihat dan saya nggak pernah lihat. Tapi satu kali saya sedang mengalami dan sedang ikut ibadah dan sedang ada sekolah di Semarang. Saya berjumpa dengan seorang pastor bernama A.L. Gill dari Amerika, seorang hamba Tuhan. Dan dia bercerita tentang menyampaikan khotbah tentang hati Bapa. Hari itu saya di altar call dan saya maju. Dia tidak doakan saya, dia nggak urapi saya, nggak bikin apa-apa. Dia cuman peluk saya. Kurang lebih berlangsung 6-7 menit saya rasakan seperti itu. Dan hari itu saya mengalami pelepasan dan saya mengalami kemenangan. Dan hari ini saya punya 2 anak dan 4 cucu. Dan mereka semua menikmati apa yang baik karena saya belajar memutuskan untuk tidak lagi hidup seperti orang tua yang lama. Tapi saya ingin menjadi orang tua yang baru dan ingin memberkati. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Kalau malam ini ada di antara kita semua yang hadir malam hari ini, engkau pernah mengerti bahwa engkau waktu dalam kandungan pernah
mau digugurkan? Atau engkau pernah tahu bahwa engkau pernah jadi sebuah proses aborsi? Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara gak usah malu dan gak usah maju juga. Saudara cukup berdiri di tempat saudara. Saudara cukup beri tanda saya mengangkat tangan dan berdiri. Dan saya ingin doakan saudara. Dan setelah itu saya akan sampaikan firman Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Ada di antara saudara yang mengerti bahwa Anda pernah ditolak, pernah di-reject. Karena pengalaman seperti ini membuat kita menjadi orang yang selalu tertunduk dan merasa tidak berguna. Tapi hari ini orang yang berdiri di hadapan saudara adalah orang yang pernah ditolak, pernah di-reject. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan Tuhan bisa menyatakan kemuliaan. Dan Tuhan bisa berbuat sesuatu yang menurut kita tidak mungkin. Tapi faktanya hari ini mungkin. Ada orang berdiri di hadapan saudara yang hari ini gak pernah lihat wajah orang tuanya. Tapi hari ini saya bisa melayani Tuhan dan punya gereja dan punya jemaat dan punya anak, punya cucu. Semua baik-baik. Dan saya punya saudara, punya sahabat, teman-teman sini semua yang baik. Karena apa? Karena Tuhan kita hidup dan Dia baik sampai selama-lamanya. Yang mau katakan amin? Ada yang mau saya doakan? Sebelah kanan saya? Semuanya puji Tuhan, baik-baik saja. Sebelah kiri? Wow, luar biasa. Artinya saudara lebih daripada saya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Malam hari ini saya ingin sampaikan sesuatu apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang sebuah penyertaan Tuhan, sebuah pimpinan Tuhan. Ya, AOC memberikan tema tentang God guide dan bagaimana Tuhan memimpin setiap hidup seseorang, bagaimana penyertaan dan pimpinan Tuhan. Waktu saya merenungkan akan apa yang mesti saya sampaikan, saya teringat akan seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf seorang yang menurut saya dipimpin Tuhan dari datangnya sebuah mimpi sampai akhirnya dia menjadi orang yang kedua di Mesir. Namun ada banyak hal yang kita harus hari ini renungkan dan secara cepat. Namun saya menemukan ada dua bagian dari hidup Yusuf yang begitu luar biasa yang saya mau sampaikan. Namun saya ingin berbagi story tentang apa yang Yusuf alami. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi dan dia melihat bahwa Tuhan menjadikan dia pemimpin, menjadikan dia orang yang luar biasa, di mana keluarganya harus tunduk dan menyembah kepada dia. Dan Yusuf tanpa dia sadari, dia menceritakan apa yang menjadi mimpinya kepada keluarganya. Sudah dengar baik? Sesuatu yang Tuhan taruh di hidup kita, sesuatu yang begitu masif dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kerjakan dan dalam kehidupan kita, dan Tuhan ingin mengangkat kita pada akhirnya, kita belum mengerti skenario Tuhan. Tapi seringkali kita tanpa pengertian, tanpa pemahaman, seringkali kita cerita ke sana kemari. Ada baiknya kita bercerita, ada baiknya kita menyampaikan sesuatu, apa yang menjadi mimpi kita, apa yang jadi kerinduan kita. Tidak salah. Tapi seringkali kalau itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan, maka berakibat ada sebuah penundaan yang cukup lama. Kurang lebih dibutuhkan 13 tahun. Yusuf mengalami sebuah proses dan di situ dia harus belajar melihat akan pimpinan Tuhan terjadi buat kehidupannya. Oleh karena mimpinya dia bercerita kepada keluarganya sendiri. Dan keluarganya merasa gusar dan akhirnya Yusuf yang pertama harus melewati sebuah fase yang namanya dibuang ke dalam sumur. Oleh karena rancangan Tuhan dan rencana Tuhan, Yusuf tidak mati karena dibuang ke sumur. Akhirnya Yusuf mesti keluar dan dibuang menjadi budak. Dalam perbudakan akhirnya Yusuf ketemu dengan keluarga Potifar dan akhirnya dia mengalami fitnah. Dia harus masuk penjara yang begitu lama dan panjang, namun anak ini saleh, Yusuf saleh dan luar biasa dan rajin dan akhirnya kepala penjara mengasihi dia. Dan singkat cerita akhirnya Yusuf lepas dan akhirnya Yusuf mengalami hal-hal yang luar biasa dan akhirnya Yusuf sampai ke istana Firaun. Dan akhirnya dalam banyak proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya kurang lebih dibutuhkan 13 tahun. Dari sebuah mimpi sampai menjadi sebuah kenyataan. Sampai menjadi orang yang sangat luar biasa. Sampai menjadi sangat orang yang diberkati Tuhan. Dan akhirnya Yusuf tidak lupa dalam kemewahannya, dalam keberhasilannya, dalam apa yang dia capai. Dia sangat mencintai keluarganya. Betul? Yusuf membawa keluarganya satu demi satu
Kalau saya mengingat akan sebuah kisah yang Tuhan tulis di dalam Alkitab, di mana Yusuf ketika bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan adik-adiknya, Yusuf masuk ke kamar dan dia menangis. Betapa cintanya sama keluarganya. Dengan kata lain saya mau berkata, bagi Yusuf adalah keluarga, adalah sorga di bumi. Kalau Anda melewati masa yang sulit, oleh karena sebuah visi, sebuah destiny yang apa yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupanmu, dan akhirnya harus melewati begitu panjang. Dan kau mengalami kemenangan, jangan lupa dengan keluarga. Ketika keluarga dimenangkan, ketika hidup Yusuf dipakai Tuhan begitu luar biasa, akhirnya Yusuf menjadi berkat bagi sebuah bangsa. Kita berkata bahwa oleh karena seseoranglah Tuhan membangkitkan Yusuf untuk memelihara sebuah bangsa. Saudara, saya berdoa, hidup kita ini tidak sia-sia, hidup kita tidak percuma. Kalaupun mungkin Anda pernah menjadi orang yang seperti saya, yang gak diinginkan keluarga. Tapi hari ini saya punya keluarga. Tapi hari ini saya berdoa untuk jadi berkat bagi banyak keluarga. Dan hari ini saya berdoa dan saya membangun diri saya sendiri. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan menyatakan segala sesuatu. Dari kasih Tuhan, lalu pertanyaannya apa yang Bapak mau sampaikan tentang Yusuf ini yang luar biasa dan hebat. Mari kita melihat akan firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan. Dari kitab Kejadian pasal ke-41 ayat ke-28. Kejadian pasal 41 ayat ke-28. Saudara, di akhir zaman ini saya mau berkata kepada saudara bahwa apa yang hari ini kita melihat bahwa teknologi begitu luar biasa, hal-hal yang terjadi di lingkungan kita menjadi hal-hal yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini tidaklah seperti luar biasa. Kalau kita mengerti bahwa kita punya Tuhan Allah yang hidup dan punya Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dan membimbing setiap kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-42 ayat ke-28. Kita baca bersama-sama atau bergantian. Ayat 28, 29 sampai seberapa Tuhan mau kita berhenti. Kita mau belajar bersama-sama. Kejadian pasal ke-41, 28, boleh ditampilkan? Ya, kita baca sama-sama nanti 29 dan berikutnya. Saya baca 28, Bapak Ibu semua 29, sampai seterusnya seberapa Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Dan ini yang saya dapat. Inilah maksud perkataan. Ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. 29, baca sama-sama. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu menguras keringkan negeri ini. Sesudah itu akan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi. Tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, mimpi yang diperingatkan lewat Firaun ini membuat Tuhan berkata sampai 2 kali. Kemudian ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. 34. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. 35. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota di berbagai dan sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Terus 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam
ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan dibinasakan karena kelaparan itu. Terus 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Garis bawahi, seorang yang penuh roh Allah. Ya, Firaun mencari seorang yang penuh roh Allah. Terus kemudian 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Ini orang yang penuh roh Allah. Ya, tidak ada orang yang demikian berakal budi, bijak dan bijaksana seperti engkau. 40, engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Firaun menyadari bahwa ada orang yang penuh roh Allah, bijaksana seperti Yusuf. Kemudian 41, katakan selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada pakaian halus yang digantungkannya kalung emas pada lehernya. 43, menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Bayangkan ya, bergerak aja nggak boleh. Kuasa yang diberikan kepada Yusuf begitu luar biasa. Terus kemudian 45, lalu Firaun menamai Yusuf, siapa? Zabnat Paaneah, seperti pemberian serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Sampai di situ dulu. Saudara, ini sebuah mimpi, sebuah cerita bagaimana Yusuf ketika mengalami proses kurang lebih 13 tahun dan akhirnya Yusuf sampai ke istana Firaun. Dan disinilah awal dari cerita bagaimana seorang yang mendapatkan pimpinan Tuhan, seorang yang mendapat penyertaan Tuhan, seorang yang mau dipakai Tuhan dan membiarkan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia lewati sampai kurang lebih 13 tahun dan akhirnya dia sampai di sebuah titik di mana waktunya dia akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa malam ini biar kiranya Tuhan boleh menetapkan kita dari sebuah mimpi, dari sebuah cerita, apa yang Tuhan inginkan di setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kalaupun dunia tidak melihat segala sesuatu apa yang ada pada kita. Walaupun dunia tidak menghargai kita. Walaupun dunia mungkin menyepelekan kita. Tapi dengar baik, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, apa yang terjadi kepada Yusuf kalau kita melihat akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Saudara dikasih Tuhan, setidaknya saya mendapati ada 2 hal dari apa yang Tuhan kerjakan yang Tuhan mau supaya Yusuf ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya berdoa di akhir zaman ini Tuhan akan pakai kita semua menjadi orang-orang atau menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Dan Tuhan mau menyatakan segala yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin bersedia disertai dan dituntun Tuhan sampai kita melihat bahwa hal yang dahsyat itu terjadi buat kehidupan kita. Nah sekarang saya mau bagi kepada saudara bahwa saya menemukan bahwa hal-hal yang bersifat teknologi, hal-hal yang bersifat luar biasa, hal-hal yang bersifat dunia ini sediakan, kita harus belajar untuk mengimbangi dengan apa yang Tuhan maksud. Dan kata lain kita harus belajar
untuk tetap setia dan melihat, memandang hal-hal yang supranatural. Sebab Tuhan bekerja dalam perkara-perkara ini jauh lebih luar biasa. Karena kita ini manusia roh. Alkitab berkata Tuhan mencari orang yang penuh roh. Seperti Yusuf. Dan Tuhan mencari orang yang bijaksana, yang berakal budi, yang bisa mengelola segala sesuatu yang ingin dia percayakan. Saya berdoa Tuhan menemukan kita. Kita adalah orang-orang yang dia persiapkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sedang dipakai Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini saya punya pengalaman-pengalaman yang menurut saya sedikit ganjil tapi aneh. Saya ketemu orang kadang-kadang di tempat-tempat tertentu yang mungkin enggak saya terlalu kenal dan tempat itu tempat biasa saja. Tapi ada orang yang baru ketemu mungkin hanya bertatap muka ya 1-2 menit atau lamanya 5 menit atau lamanya 10 menit. Ya kita ngobrol sedikit tentang hal-hal yang biasa. Tapi saya melihat ada orang-orang yang tiba-tiba sepertinya bisa dengan mudah mempercayakan hidupnya. Bisa dengan mudah orang berbicara tentang apa yang ada di dirinya. Bisa mudah berbicara tentang apa yang menjadi keluhannya. Berbicara dengan mudah, berbicara apapun yang menjadi rahasia di hatinya. Dan ketika saya mengamati sepertinya ada apa yang terjadi. Rupanya ketika saya meriset dan saya bertanya kepada orang-orang yang mengalami seperti itu dan di pertemuan yang kedua dan pertemuan ketiga saya tanya, kenapa sih di pertemuan yang pertama kamu bisa bicara seperti itu, bisa bicara soal hal yang mungkin sebagian besar orang adalah rahasia. Dia berkata begini, aku sebenarnya tidak hanya memandang dan melihat engkau sebagai pendeta, tapi aku melihat di dalam kehidupanmu ada roh Tuhan yang hidup. Ada roh Allah yang berbicara. Ketika engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku, sepertinya kata dia, itu yang aku gak mengerti, yang aku gak pahami, itu menjadi nyata dan ketika aku renungkan, aku pulang dan rasanya itu Tuhan bicara. Saudara dengar baik, kalau Anda penuh roh, kalau Anda disertai Allah dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu, engkau bijaksana, engkau baik, perkataan-perkataanmu akan menjadi perkataan yang hidup bagi orang lain dan perkataan-perkataanmu membuat orang lain bisa melihat Tuhan di hidupmu. Saya berdoa di penghujung akhir zaman ini, kalau kita melihat situasi keadaan di negeri ini dan bahkan lihat keadaan di seluruh dunia, keadaan tidak sedang baik-baik saja saudara. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk menyatakan Tuhan itu bisa bicara kepada orang lain. Kalau kita punya pengalaman-pengalaman yang tertentu dan kita simpan di mana perkataan atau pengalaman kita dengan Tuhan itu boleh kita ada dalam kehidupan kita dan kita boleh bagikan kepada orang lain. Maka orang lain akan melihat bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bahwa orang melihat Tuhan di setiap kehidupan kita. Yang mau dipakai Tuhan, engkau menjadi orang yang penuh roh dan Allah berbicara dan Allah menampakkan dirinya lewat kehidupanmu, katakan amin. Jadi kasih Tuhan, saya rindu. Mau siapapun dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, jangan pernah menoleh ke belakang. Kalau saya melihat ke belakang kan hidup saya berkata kayaknya saya orang yang gak ada artinya. Kayaknya seorang yang sudah dibuang dan dari sampah dan saya buang dari keluarga saya. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa bagi Tuhan, Tuhan ingin menyatakan segala sesuatu kepada siapa yang bersedia dituntunnya, bersedia dibentuknya, bersedia menjadi hal-hal yang baik. Dan Tuhan ingin menyatakan bahwa Allah hidup. Nama daripada Yusuf yang diberi nama oleh Firaun artinya adalah Tuhan berbicara. Dan artinya Tuhan juga itu hidup dan menyatakan kemuliaan. Jadi yang pertama saya mau melihat setiap orang yang dituntun Tuhan, setiap orang yang disertai Tuhan, setiap orang yang mau dibentuk dan setiap orang yang mau memberi diri buat Tuhan. Saya mau berkata Tuhan akan menyatakan hidupnya, akan menyatakan pribadinya lewat kehidupanmu. Dan orang lain bisa melihat bahwa Allah itu berbicara dan bahwa Allah itu hidup dalam kehidupanmu. Di dunia modern ini mungkin kita berkata, oh pendeta enggak lagi jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan akan pakai setiap kita. Mungkin Anda bekerja di toko roti. Bisa saja ketika engkau melayani orang, ketika engkau sedang bikin roti, sedang masak, apapun engkau berjumpa dengan orang.
Tiba-tiba engkau bisa berbicara tentang hal-hal Tuhan kepada orang ini ketika dia punya pergumulan. Tiba-tiba tanpa engkau sadari, engkau bisa menumpangkan tangan orang sakit. Dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saya mau bilang sama saudara, ini zaman yang sangat luar biasa. Ini zaman Tuhan sedang mempersiapkan siapapun yang percaya, siapapun yang mau dituntun Tuhan, dia akan menyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Dia akan menyatakan bahwa Tuhan itu berbicara kepada hidupnya dan kepada orang lain. Dan pengalaman yang dialami itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan akan pakai engkau dimanapun. Mungkin kau pegawai bengkel mobil. Bisa saja ketika engkau sedang servis mobil, ada orang lain berkata mobil ini begini, tiba-tiba Anda berkata, kok wajahmu begini, kok situasimu begini, kok mukamu gak enak, tiba-tiba bisa curhat dalam hitungan menit, tiba-tiba kau berkata, percayalah kepada Tuhan. Dan biar hari ini aku tumpangkan tangan dan aku doakan engkau, dan hari itu orang mengalami kemenangan. Saya percaya. Pada Yusuf akhir zaman, orang yang dipimpin Tuhan, yang disertai Tuhan, sudah melewati proses yang begitu luar biasa. Sekarang waktunya, sekarang saatnya tiba. Tuhan akan memakai engkau dan menyatakan bahwa Allah hidup, bahwa Allah bisa berbicara buat kehidupannya. Jangan batasi Tuhan. Oleh karena apa? Keadaan kita. Jangan pernah batasi Tuhan oleh karena, oh saya seperti ini saya nggak bisa. Saya mau berdoa bersaudara. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti dipakai Tuhan. Semuanya pasti disertai Tuhan kalau kita mengulurkan tangan untuk Tuhan tuntun dan Tuhan pakai ke tempat di mana yang Tuhan mau. Nuh melakukan apa yang Tuhan mau. Maka apa yang dibuat oleh Nuh menjadi sebuah keabadian sampai hari ini sudah ratusan tahun. Bahtera tetap berdiri. Enggak usah takut dengan dunia ini dan dikatakan kehilangan atau ketinggalan zaman tidak masalah. Tapi yang pasti kalau Tuhan mau pakai kita, semuanya akan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya dan setuju katakan amin. Yang kedua, kita lihat Kejadian pasal 44. Kejadian 44 ayat yang pertama. Kita baca sampai dengan selesai. Ini sebuah nubuatan, sebuah story, sebuah cerita yang begitu luar biasa di mana Tuhan melihat dan saya bisa menemukan akan hal ini yang luar biasa dari bagaimana Yusuf merekayasa, ya Yusuf jadi orang yang begitu luar biasa sehingga Yusuf bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa di mana Tuhan memberikan dia sebuah kisah yang menarik dalam pembacaan kita. Kejadian pasal 44 ayat yang pertama, kita baca sama-sama 2-3. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan apa? Gandum seberapa yang dapat dibawa mereka dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. 2. Dan piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, ya serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. 3. Ketika paginya, terus orang melepas. Terus 4. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, sebelum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan 5? Bukankah itu piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakai untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Sudah dikasih Tuhan sampai di sini. Apa yang Yusuf buat? Sebuah rekayasa di mana dia memerintahkan untuk menaruh piala yang biasa dia pakai untuk minum dan menelaah. Dan dia menaruh uang di mulut karung itu dan dia memberikan kepada Binyamin. Dan ketika itu dibawa dan beberapa langkah lamanya dia memanggil pasukan yang lain untuk menggeledah. Kemudian ditemukanlah akan piala perak dan uang yang ada di situ. Jadi kasih Tuhan, kalau kita mengerti dan kita memahami akan apa yang Yusuf buat, sebetulnya sebuah rencana, sebuah niat yang baik yang Yusuf kerjakan dengan memberikan apa yang menjadi milik kepunyaannya sendiri. Piala perak
berbicara tentang bagaimana Yusuf setiap hari minum dari tempat itu. Tempat minum Yusuf tentunya tidak hanya minum air putih, tentunya dia minum anggur, dia minum perjamuan segala sesuatunya, dan tempat gelas perak itu yang dia pakai. Yang pertama itu melambangkan bagaimana Yusuf memiliki hubungan. Tapi yang kedua Alkitab berkata, ya, cawan minum Yusuf yang dari perak itu dipakai untuk menelaah. Menelaah artinya dipakai untuk menafsir atau dipakai menelaah untuk meramal. Segala sesuatu yang kita hubungkan hidup kita dengan Tuhan, segala sesuatu yang kita khususkan hidup kita buat Tuhan, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan untuk kita memiliki hikmat, memiliki pengertian yang dari Tuhan, itu akan datang. Piala adalah berbicara tentang hubungan, piala Yusuf adalah berbicara tentang bagaimana dia menelaah. Saudara, saya berdoa, kita akan diberi bagian yang kedua oleh Tuhan untuk bisa menelaah. Ketika kita ada di marketplace, kita bisa berjumpa dengan orang. Dan tiba-tiba kita bisa melihat, oh orang ini tipenya seperti ini. Oh orang ini diberi hikmat oleh Tuhan, keadaannya seperti ini. Oh orang ini ngalami ini. Dari kasih Tuhan, maka secara spontan, secara kerohanian, secara kerinduan Tuhan, maka engkau akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kepada orang lain tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang berbicara buat kehidupannya. Saudara, tidak ada yang lebih luar biasa. Perjalanan Yusuf yang begitu panjang, perjalanan Yusuf yang begitu menyulitkan, perjalanan Yusuf yang begitu mengerikan sampai di penjara sekian lamanya. 13 tahun dia harus lewati. Tapi dengar baik, Yusuf tidak pernah menyerah. Dan sampai akhirnya Yusuf masuk ke istana dan Yusuf ditempatkan menjadi orang yang kedua di Mesir. Hikmat menelaah, hikmat untuk bisa menafsir, marifat untuk bisa melihat segala sesuatunya terjadi dalam kehidupannya. Karena dia punya persekutuan yang indah. Dia menikmati minum bersama dengan Tuhan. Dan Yusuf menjadi orang yang boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan segala sesuatunya. Karena dia punya hubungan yang baik. Dan sampai orang lain bisa melihat akan adanya Tuhan. Karena Firaun berkata, di dalam hidup Yusuf ada roh Allah. Doa saya malam hari ini sederhana. Biarkan proses yang panjang dalam kehidupan kita. Dan jangan menoleh ke belakang. Izinkan Tuhan terus beracara dan menuntun hidupmu. Sampai satu kali engkau menang. Dan engkau berkata, pengalaman dengan Tuhan, inilah resep atau inilah kehidupan yang terbaik buat hidupku. Sampai akhirnya melahirkan sesuatu yang ilahi, melahirkan sesuatu yang rohani. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Tuhan berbicara lewat hidup dia. Dan Tuhan hidup dan nyata di hidup dia. Hari ini saya sedang melewati sebuah pergumulan lewat sebuah proses yang menurut saya day by day. Bukan minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam. Rasanya saya nggak mengerti, Tuhan selalu siksak dan berubah dan terus berubah. Dan nanti saya beri kesempatan kalau Tuhan sudah menyatakan kemenangannya. Saya akan bersaksi bagaimana saya belajar untuk terus sabar dan menantikan akan apa yang Tuhan mau di hidup saya. Tapi seringkali pengalaman kemenangan ini akhirnya jadi membuat sesuatu yang luar biasa di kehidupan kita. Karena waktu kita menyatakan sesuatu kepada orang lain bisa melihat Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan hidup di tengah-tengah kita. Dan akhirnya Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan berikan kita kemampuan menelaah seperti Yusuf. Setelah dikasih Tuhan, saya berdoa. Tuhan hidup dalam hidupmu dan Tuhan bisa berbicara buat hidupmu. Engkau diberikan kemampuan untuk menafsir dan melihat orang lain. Dan akhirnya engkau bisa melayani orang lain. Karena apa? Karena terjadinya sebuah hubungan dalam kehidupanmu dengan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Dan proses-proses yang harus dilewati. Sampai Tuhan menang dalam kehidupanmu. Udah dikasih Tuhan. Bagian yang terakhir, yang ketiga, kita melihat dari Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai ke 26, apa yang terjadi. Ini ketika Yusuf menjelang ajalnya tiba, menjelang Yusuf mengalami hari kematiannya. Kejadian pasal 50 ayat 22 sampai 26, kita baca bersama-sama. Adapun Yusuf, ia
tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 100 berapa? 10 tahun. 23. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak-anak Manase lahir di pangkuan Yusuf. 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah memperhatikan kamu dan membawa kamu kemana? Keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anaknya Israel bersumpah katanya, tentulah Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa apa? Tulang-tulangku ya dari sini. 26 yang terakhir dikatakan situ, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dan dikasih Tuhan, kematian Yusuf tidak semata-mata berhenti semua destiny. Kematian Yusuf tidak berarti kemampuan dia untuk menelaah, melihat segala sesuatu kepada orang lain, dia berakhir. Kematian Yusuf tidak membawa akan dalam hidupnya orang gak bisa melihat Tuhan. Kematian Yusuf tidak membawa orang melihat bahwa Allah gak berbicara lagi. Tapi justru kematian Yusuf menjadi sebuah cerita penutup yang sangat luar biasa. Yang saya membagikan kepada saudara malam hari ini, bahwa kematian Yusuf sebelum dia mati, dia berkata kepada anak cucunya, dia berkata apa? Kamu harus pergi meninggalkan Mesir. Yusuf mendapat tempat yang sangat spesial dari Firaun. Yusuf tinggal di Goshen. Yusuf tempat di mana tempat yang sangat nyaman. Yusuf mendapat kehormatan. Yusuf mendapat apa? Mendapat berkat yang banyak. Dan dengan kata lain, Yusuf mendapat penghargaan. Dengar baik, orang kalau sudah penuh penghargaan, hidupnya cukup, dihormati orang, dan jadi orang yang nomor 1, nomor 2 di negeri ini. Kalau kita tidak sadar itu semua datang dari Tuhan. Seringkali orang kalau dengan mudah karena dia kaya, ngomong kadang-kadang gak pakai batas. Pedes banget kalau ngomong. Sudah pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu? Karena kekayaannya orang berkata bahwa apa saja yang dia ngomong rasanya benar. Memang Amsal berkata begitu, orang miskin suaranya nyaris tak terdengar. Tapi orang kaya walaupun berkata salah, tetap jadi benar. Saya berdoa tidak ada orang yang berdiri atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kehidupannya. Dan berkata, karena Tuhan sudah memberkati saya, sampai di sini kamu bisa lihat betapa Tuhan itu mengasihi saya dan saya hidup benar. Yusuf melewati proses hidup yang panjang. Dan akhirnya Yusuf harus mengalami hal-hal yang indah dan baik dan nyaman dalam kehidupannya. Tapi kita mencatat menjelang matinya, dia perintahkan kepada anak cucunya, jangan tetap tinggal di Mesir. Jangan tetap mencintai dunia. Jangan tetap ada di dunia ini. Dia berkata, pergi ke sebuah tempat yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak dan Yakub. Buat Yusuf, Mesir. Buat kita yang percaya, yang hidup di dalamnya ada Allah yang hidup. Buat kita di mana Tuhan berbicara kepada kita. Buat kita di mana kita diberi hikmat untuk menelaah. Dunia harusnya enggak jadi lagi kepentingan buat kita. Yusuf tinggalkan dan berkata, anak cucu tinggalkan tempat ini. Dan biarkan engkau pergi ke tempat rencana Tuhan yang terbaik buat hidupmu. Saya berdoa, jangan biarkan dunia mengikat kita. Tapi mari kita nyatakan Tuhan kepada dunia ini. Bahwa apa yang Tuhan berikan jauh lebih besar. Dan saya mau beritahu kepada saudara, Yusuf berkata bahwa ketika dia mati, dia berpesan, tulang-tulangku pun jangan ditinggal di Mesir. Dipetikan di Mesir, dibawa keluar. Yusuf tinggalkan Mesir untuk sebuah maksud Tuhan di tempat place yang lebih baik. Saudara,
Malam ini izinkan tuntunan Tuhan membawa engkau mengerti bahwa hidupmu bukanlah hidupmu lagi yang lama, tapi hidupmu yang sekarang, yang Tuhan sudah titipkan. Di mana ada roh Allah, di mana ada hubungan yang engkau bangun, sehingga orang lain bisa melihat Allah itu hidup. Sehingga orang lain bisa melihat Allah itu berbicara buat kehidupan. Dan sehingga orang lain bisa melihat engkau punya hikmat yang dapat membedakan. Kalau hidup kita seperti ini dan membiarkan Tuhan menang di hidup kita. Dan kita tidak terikat dari kata yang namanya Tuhan memberkati saya. Dan kau mampu meninggalkan ini sekalipun. Seperti Abraham. Janji Tuhan sudah digenapi lewat Abraham. Lewat janji Tuhan itu, Tuhan nyatakan, maka lahirlah Ishak. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham dan berkata, Abraham, persembahkan anakmu. Abraham gak bicara soal dunia, Abraham berbicara tentang anak perjanjian yang Tuhan janjikan. Buat Abraham tidak keberatan kalau rencana Tuhan itu harus jadi buat kehidupannya. Saya suka sekali mendramasi cerita ini. Ketika pagi itu Abraham bangun dan mendengar perintah Tuhan, dia berkata, baik Tuhan, akan kupersembahkan anak ini. Dipelanainya kuda, dipelanainya keledai, dibawanya api, dibawanya pisau, dibawanya kayu api, dibawanya bujang. Dia menuju sebuah bukit pengorbanan. Dia bawa anak itu. Di tengah perjalanan dia berkata kepada bujangnya, tinggal di sini. Biarkan aku dan anak ini naik ke gunung untuk mempersembahkan korban. Di tengah perjalanan anaknya bertanya, papi mana korbannya? Apakah Abraham tidak tahu bahwa yang disembelih adalah anaknya sendiri? Saudara bisa bayangkan hati seorang ayah. Tapi Abraham gak pernah berhenti buat rencana Tuhan. Abraham gak pernah berhenti buat maksud Tuhan dalam hidupnya. Abraham tidak pernah tidak taat di bawahnya anak ini. Dan sampai taruhnya di atas mezbah persembahan. Diikatnya Ishak. Oh, saudara. Untuk belajar mentaati apa yang Tuhan mau dan membayar setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kehidupan kita. Saya mau bilang sama saudara, tidaklah sebanding dengan apa yang Bapak berikan. Malam ini biar kerja Tuhan menemukan kita. Biar malam ini kerja Tuhan menemukan setiap kita di tempat ini. Engkau jadi orang-orang yang siap dituntun Tuhan, siap disertai Tuhan. Dan sampai rencana Tuhan itu jadi. Mari sama-sama katakan sama-sama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup saya. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Ada saat yang aku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang aku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu. Melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap
Kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Ada saat yang aku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang aku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia sampai akhir hidupku Tuhan, sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Saudara, di Alkitab dikatakan hal kerajaan sorga seperti mutiara yang terpendam. Seseorang yang menemukan mutiara itu, dan dia tahu di tanah itu ada mutiara yang terpendam. Alkitab berkata dia pergi ke rumahnya, dia menjual semua hartanya, dia menjual rumahnya, bahkan semua yang ada dia jual. Dia rindu untuk menemukan akan mutiara yang terpendam itu, yaitu kerajaan sorga. Orang yang menjual semua hartanya, semua keberadaannya, hari itu dia tinggal beralaskan tanah dan berpelapunkan langit. Dia jadi miskin karena rencana Tuhan. Dia jadi miskin sebuah kerinduannya kepada Tuhan untuk mendapatkan mutiara yang ada di tanah itu. Dia bayar semuanya dan dia tunggu dan dia memiliki tanah itu. Saya berdoa semangat gelora atau kemauan kerinduan yang paling dalam adalah untuk kau berjumpa dengan Tuhan, dan biarkan Roh Kudus berbicara buat engkau sehingga engkau menjadi seperti Yusuf, orang nomor 2 di Mesir. Dan orang lain melihat apa yang Yusuf buat karena Tuhan berbicara. Apa yang Yusuf buat karena Tuhan hidup dalam Yusuf. Apa yang Yusuf buat karena ada hikmat, karena Yusuf pandai menelaah. Saya berdoa di marketplace dimanapun kau berada hari-hari ini, di akhir zaman yang sekarang hari kita sedang hidupi, yang rasanya waktu begitu pendek. Tapi saya mau bilang sama saudara, engkau adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Segala yang baik datang dari Tuhan. Miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Lewati dan bayar apa yang baik yang Tuhan mau supaya kita mengerjakannya. Sampai engkau menjadi orang-orang yang hebat di pemandangan Tuhan. Jadi orang-orang yang hebat untuk
menyatakan sesuatu. Dan biar Engkau jadi story maker, orang-orang yang membuat sejarah dalam kehidupanmu, orang lain, dan bahkan gereja Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Pimpin setiap kami, temukan setiap kami, mampukan dan tolong kami untuk melewati sebuah proses perjalanan yang panjang. Mungkin hari ini kami berkata, kami gak mengerti. Ada banyak saat-saat yang sulit yang kami lewati. Tapi kami memilih dan menetap untuk percaya dan menyembah Tuhan. Dan biar Kau dapati kami setia sampai selama-lamanya. Hamba berdoa, kiranya kasih kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kemampuan dari Roh Kudus menyertai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku tetap memilih Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai akhir di